Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan eh, mencoba menghitung. Di sini saya akan menghitung N-gain score dengan SPSS. Saya di sini akan menghitung N-gain score kelas eksperimen dan kontrol. Pertama-tama kita masuk dulu ke variabel P, terus kita tulis di name dengan kelompok. Nah, terus di bawahnya lagi, oh, nah, kita tulis dulu kelompok, terus di bawahnya lagi kita tulis dengan pri. Lalu di bawahnya post. Lalu kita ubah desimalnya menjadi 0 dan sampai semuanya. Lalu di label kita tulis kelas, di bawahnya pre-test, lalu di bawahnya lagi post-test. Lalu kita tulis di value-nya 1, labelnya jadi eksperimen. Lalu add, oh maaf, eksperimen. Lalu add, terus kita ubah lagi jadi angka 2, ininya diubah jadi kontrol. Karena kita akan mencari eksperimen dan kontrol SPSS-nya. Lalu add, terus oke. Nah, ini di sini udah jadi eksperimen. Untuk measure-nya kita ubah ke yang kelompok jadi nominal, dan untuk pri kita ubah jadi scale, dan untuk post juga sama kita ubah jadi scale. Lalu kita pindah ke data view. Di sini saya sudah menyalin datanya ke kelompok pri dan post. Kita salin. Nah, ini buat data yang mau kita analisis. Sebelumnya kita akan menghitungkan dulu selisih nilai pre-test dan post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Caranya kita klik menu transport, terus maaf, kita ubah dulu di sini. Nah, terus kita klik yang transform, terus ke komputer variabel, lalu di target kita tulis post kurang, post kurang
Lalu kita di numeric expression-nya kita tulis post pre. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah jadi execute. Kita beralih lagi ke data views-nya. Nah, ini udah muncul variabel baru dengan post kurang pre. Lalu langkah berikutnya kita klik kembali menu transform, lalu komputer variabel, lalu ini target variabelnya kita hapus dengan mengganti dengan 100 kurang pri. Ya, kita ganti menjadi 100 kurang pri. Numeric expression-nya kita ganti jadi 100 pri. Lalu klik OK. Nah, kita kembali lagi ke data views-nya. Nah, ini udah muncul 100 kurang pri-nya. Kita akan kembali lagi ke menu transform, lalu transform, lalu compute variable, terus target variabelnya kita ganti jadi end gain score. Terus numeric expression-nya kita ganti jadi post kurang pri atau 100 kurang pri. Lalu ketik OK. Nah, lalu kita kembali lagi ke data. Nah, ini udah muncul end gain score-nya. Nah, nilai di atas ini adalah nilai end gain score yang dapat kita maknai sesuai dengan ketentuan pada pembagian kategori perolehan nilai end gain score. Namun pada kesempatan ini saya akan menghitung end gain score dalam bentuk persen. Caranya dengan kita klik lagi yang transform, lalu compute variable, terus kita hapus tulisan yang end gain score-nya diganti jadi end gain persen. Nah, lalu numeric expression-nya kita ganti jadi end gain score, lalu 100, klik OK. Nah, execute. Terus kita kembali lagi ke data.
Nah, ini udah ada datanya. Udah ada data nilai n-gain persennya. Ini nilai ini merupakan nilai n-gain skor dalam bentuk persen. Terus berikutnya kita akan menghitung rata-rata nilai n-gain skor dalam bentuk persen. Caranya kita ketik analyze, lalu descriptive statistic, lalu ke explore. Selanjutnya n-gain persen kita masukkan ke dependent list dan kelas kelompok kita masukkan ke picture. Lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat deskriptifnya. Untuk men, statistiknya ada 43,5950. Bisa dikatakan dengan 43,6%. Lalu dengan minimumnya kita lihat ada 20%. Maksimumnya ada 71,43%. Sementara untuk rata-rata n-gain skor kelas kontrolnya adalah sebesar 26,5645%. Lalu untuk kelas kontrolnya di ini n-gain skornya ada 26,6%. Lalu untuk n-gain skor minimumnya ada minimal ada 6,25%. Lalu maksimumnya ada 47,73%. Dengan ini, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode cooperative learning kurang efektif untuk meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran PPKN materi PERS data kelas pada siswa kelas 11 SMA IT Nur Hidayah Surakarta tahun pelajaran 2019. Sementara penggunaan metode konvensional learning tidak efektif untuk meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran PPKN. Materi PERS pada siswa kelas 11 SMA ini. Langkah selanjutnya untuk mengetahui apakah perbedaan keefektifan antara metode kooperatif learning kelas eksperimen ini dengan metode konvensional learning kelas kontrol tersebut berarti signifikan atau nyata atau tidak. Signifikan atau tidak, maka perlu dilakukan uji independen sampel tes selanjutnya. Oke, baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.